Tika, kan ini hal yang menarik. Yang mau misalnya undang mereka nanti juga bisa. Nanti kita akan kasih tahu di mana bisa menghubungi mereka ya. Jangan lupa telepon ke kita 0215155111 atau juga di Twitter @kinantijaktv. Kita juga punya akun Instagram. Jadi kalau misalnya kegiatan kalian boleh diposting ke Instagram kita di @kinantijaktv. Jadi kita bisa tahu ya. Nanti mungkin one day kita undang lagi kan teman-teman untuk datang ke sini. Tadi belum sempat sedikit ngebahas soal berapa lama sih sebenarnya si Mobile Planet IMI-nya sendiri sudah berapa lama? IMI itu sebenarnya kalau proyeknya, maksudnya proyek sosial di bidang edukasinya itu udah bertahun-tahun. Cuman akhirnya kita memutuskan untuk jadi organisasi, jadi perusahaan yang yang mantap gitu ya. Itu tuh sekarang kami itu membiayai proyek sosial kami dari proyek komersial. Jadi kami mandiri, tidak tergantung donasi. Bukan ada sponsor dari siapapun juga? Enggak. Jadi kami melakukan proyek-proyek gitu komersial dari dana itu kami biayai proyek sosial kami. Tapi kalau misalnya aku mau undang misalnya anakku dengan teman-temannya berapa orang kira-kira minimal? Sekali disewa 80 orang kita sewa, hubungi Firly atau Tika, kemudian bisa datang ke satu tempat di mana ada areanya memadai dan lain sebagainya, sudah bisa langsung show. Betul. Ya. Oke. Nah, kita balik lagi. Tadi kita ngebahas soal alien dan lain sebagainya. Aku juga orang yang termasuk curious dan sedikit percaya karena nonton Roswell, nonton Area 51 Jadi aku percaya bahwa memang ada makhluk. IT dia angkatan aku. Oke, kita masih kecil ya IT ya. Barrymore aja masih kecil. Sekarang udah punya. Oke. Nah, ngomong soal UFO ini, ada anak-anak yang percaya, bahkan ada orang tuanya percaya ada UFO is real gitu. Tapi kan kita nggak tahu apakah itu juga ada di dalam itu yang paling populer ya, sering ditanya kalau kita lagi bahas Mars. Miss ada UFO nggak? Ada alien nggak di Mars? Kita juga udah konsultasi tentunya sama pihak Fakultas Astronomi di ITB. Konsultasi sama mereka. Pastilah, kita kerjasama erat lagi hubungannya ya. Kami tanya soal gitu, penemuan terakhir seperti apa. Kita harus menjelaskan yang sebenarnya bahwa di Mars itu ilmuwan sudah menemukan ada air, ada makhluk hidup, ada kehidupan, mikroorganisme yang hampir mirip dengan bumi ya. Jadi kemungkinan ada kehidupan di sana tidak dalam waktu dekat. Jadi paling kita bilang, tapi sampai sekarang ilmuwan belum menemukan alien. Kita selalu bilang kata belum, karena ilmu pengetahuan tuh bisa berkembang dan memang sampai saat ini juga belum terbukti. Pokoknya sampai saat ini belum pernah ada ilmuwan yang diculik gitu ya, atau mungkin pernah kenalan sama alien tuh belum pernah. Nah, kita punya satu kru yang ketertarikannya akan UFO. Itu luar biasa. Namanya Irfan. Aku panggilin dulu. Mana nih? Waduh. Nanti akan memberikan data-data nih. Boleh. Halo Mas Irfan, apa kabar? Apa lagi kerja, aku ganggu ya? Dari mana tadi? Dari Mars. Dari Mars. Oh iya, Mas Irfan ya. Atau dia temannya Bruno. Oke, boleh dong. Ini kru kita ini adalah juga Irfan yang merupakan penggiat ufologi. Lagi nih, ufologi apaan sih, macam-macam? Jadi ufologi itu sebuah keilmuan lah, yang untuk mengamati fenomena UFO di dunia gitu. Jadi selain kerja di Jak TV juga ketertarikannya akan kebetulan ada keganggu kan kerjaannya. Ini bos nonton loh. Kok ini jadi kebetulan ada komunitas juga gitu. Jadi ngebentuk komunitas. Terus akhirnya dari situ mulai banyak yang ini juga yang tertarik juga sama ufologi gitu. Ivan dari kecil tertarik sama hal-hal yang berbau dari kecil sih sebenarnya dari astronomi gitu. Dari astronomi dulu tuh kan, bener, ini salah satu buktinya ya. Nah terus akhirnya kemudian lebih ke UFO. Coba melipir ke dunia yang pertanyaannya tentang apakah ada kehidupan di luar bumi, lebih ke arah ke situ gitu. Nah terus apa yang sudah didapat? Dari pembuktian apa? Kayak kemarin itu yang di 2011 itu kan ada crop circle di Jawa, di Magelang, Jogja itu. Kita juga sempat ngadain penelitian di sana, sempat beberapa minggu, dan kita punya hasil juga. Hasilnya juga sempat dibeli sama beberapa media juga gitu, untuk disebarkan lah. Tapi Irfan Simsi pernah lihat langsung? Itu dia, justru dari ketertarikan itu sempat ikut Star Party juga, terus dari
situ kita malah ngelihat hal yang aneh gitu dari pertamanya mungkin satelit ataupun apa, tapi ternyata bukan objeknya, nggak itu dari situ sih, karena dasar ngelihatnya itu. Sebenarnya pencarian ini untuk percaya atau untuk membuktikan ada atau nggak ada sih? Masalahnya sih bukan soal keyakinan atau percaya nggak percaya gitu, tapi masalahnya tentang lebih ke edukasi aja gitu. Apa salahnya kalau misalnya ternyata di planet sebesar ini, alam semesta sebesar ini, itu kenapa ada bumi doang? Basicnya sih gitu. Apakah mungkin kehidupannya hanya di bumi atau doang? Mungkin seperti tadi Firly bilang, selama ini sih belum, tapi sebenarnya ada loh, and they watching us gitu, atau mereka juga nonton nanti juga di sana ya, ada orang yang kerja di TV atau lain sebagainya, mana tahu gitu kan, kita nggak pernah tahu. Jadi mungkin itu ya, jadi ketertarikan akan astronomi pada awalnya, kemudian lebih ke UFO gitu. Irfan udah punya anak? Belum. Nanti kalau punya anak mau rencananya mau diceritakan kepada anak-anak bahwa UFO dan lain sebagainya gitu. Dan ada ponakan juga kalau di rumah tuh kadang suka diajak, kalau lagi malam, kebetulan belum ini, dia ngelihat di rumah juga ada teleskop, terus suka ngelihat juga bulan dan segala macam. Oke, ya seru ya, ternyata ada juga yang ketertarikannya ke situ ya. Ya oke, nanti mungkin ponakannya atau siapa bisa diajak untuk ikut lihat, ya kan? Jadi nggak terlalu capek untuk menjelaskannya karena sudah ada medianya. Oke, Irfan, makasih banyak, boleh bekerja lagi. Thank you ya. Nanti kalau udah beneran ketemu infonya pasti tahu. Terima kasih ya. Oke, boleh geser lagi, kelihatan ke kamera. Oke, jadi gitu ya, seru ya gitu, maksudnya ada banyak gitu. Ini ada yang satu orang sukanya dengan UFO, ada yang mungkin tertariknya dengan kenapa matahari begitu banget gitu ya, ada yang bulannya seperti apa, ada yang gitu ya. Bahkan kita menemukan anak-anak yang memang kritis ketika saya bilang, oke, nebula itu contohnya ya. Nebula itu tadi aku ditanya nebula apa? Kumpulan gas yang terjadi ketika bintang meledak. Aku kemudian baca itu apa? Kemudian matahari tiba-tiba kan dia bilang, oh matahari asosiasinya juga bintang. Kemudian langsung nanya, Miss, nanti suatu saat matahari meledak dong. Sempat berarti aku harus menjelaskan. Iya, ada anak yang lebih religius gitu, bilang itu artinya kiamat gitu, menjelaskan. Dia kasih tahu ke teman-temannya yang lain ya. Oke, balik lagi. Sebenarnya misi dari planetarium keliling atau mobile planetarium ini apa sih? Karena kan visinya sudah jelas misi sosial ya, tapi kan tentunya ada keinginan untuk mengedukasi anak-anak Indonesia ya. Iya, kalau menyebutkan ilmuwan muda Indonesia itu berarti Indonesia, bukan ilmuwan muda Jakarta gitu ya, atau Jabodetabek gitu ya. Kita memang ingin sekali membawa keliling Indonesia. Memang tentunya challenge-nya di dana ya, makanya kita sangat menunggu undangan. Karena di Indonesia itu baru ada 4 planetarium, di Jakarta, Surabaya, Jogja, dan Kutai. Kita pernah ketika lagi roadshow di Pekanbaru, karena nggak ada planetarium, mereka tuh nggak cuma anak-anaknya, orang tuanya juga tuh tidak familiar dengan istilah planetarium. Nah, planetarium itu sendiri apa? Nanti kita jelasin setelah ini. Kita break dulu, tetap bikin nanti, Kisah Ibu dan Dua Hari.